Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Igu Dirika Wirinata. Saya mahasiswa STIM Handayani Denpasar. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait penggunaan Smart PLS dalam melakukan pengolahan data dan menentukan hipotesis. Baik, langsung saja kita mulai dengan menyiapkan data yang akan kita gunakan, di mana data tersebut kita simpan dalam bentuk CSV. Kita bisa masukkan ke folder yang kalian inginkan. Kita ubah formatnya dengan CSV, kita save. Lalu kita buka Smart PLS. Kita bisa melakukan new project dan gunakan judul yang kalian ingin gunakan. Kalian bisa gunakan atau lainnya. Import data file. Gunakan file yang telah kalian simpan dalam bentuk CSV sebelumnya, karena format yang akan bisa digunakan oleh aplikasi Smart PLS itu hanya format CSV, sehingga akan muncul bagian seperti ini. Kita perhatikan baik-baik agar semua data dalam bentuk matriks, sehingga kita bisa import dan mendapatkan hasil seperti ini. Kita back, kita create model. Pada model tipe ini kita gunakan PLSM, masukkan judul modelnya. Akan didapatkan indikator-indikator yang telah kita masukkan ke dalam data sebelumnya, di mana indikator X1 terdapat 5. Kita bisa masukkan dalam gambar model penelitian, di mana variabel X1 merupakan motivasi. Kita bisa edit. Kita bisa lakukan agar mempermudah pembuatan bagan yang akan kita pakai nanti. Selanjutnya ada variabel yang kedua. Kita pindahkan, yakni lingkungan kerja. Kita punya variabel yang ketiga, yakni disiplin kerja. Dan variabel terikat kita yakni baik. Setelah kita berhasil membuat gambar model penelitian, kita dapat menentukan hipotesis, yang mana yang pertama yakni apakah motivasi berpengaruh positif terhadap disiplin kerja, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja, apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja melalui disiplin kerja, dan apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, dan apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja melalui disiplin kerja, dan lingkungan kerja, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja melalui disiplin kerja. Seperti inilah. Setelah itu kita bisa lakukan calculate. Kita pilih PLSM algorithm. Kita start calculation. Muncul data seperti di bawah. Graphical outputnya seperti ini. Kita
kita bisa lakukan penelitian outer loadings dan inner loadings, yang mana pada outer loadings kita dapatkan data seperti ini. Data ini mengindikasikan terkait indikator yang telah kita gunakan. Jika indikator bernilai di atas 0,7, maka indikator dapat dikatakan valid atau berwarna hijau. Sedangkan jika indikator di bawah 0,7, maka dapat dikatakan indikator tersebut tidak valid atau berwarna merah. Untuk indikator yang berwarna merah, kita harus eliminasi terlebih dahulu. Kita kembali, kita delete indikator yang harus berwarna merah. Kita lakukan calculate kembali. Start calculation. Selanjutnya kita lihat pada outer loadings apakah semua indikator telah berwarna hijau. Baik, seperti inilah indikator yang kita inginkan. Jadi semua indikator memiliki nilai di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan indikator tersebut valid. Selanjutnya kita bisa melakukan uji construct reliability dan validity. Di sini kita melihat untuk nilainya memiliki syarat construct reliability dan validity, yang mana kita lihat nilainya memiliki syarat setiap variabel harus memiliki besar 0,5, yang mana jika belum maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak valid. Variabel lingkungan kerja memiliki nilai di bawah 0,5 yakni sebesar 0,451 dan 0,452, sehingga dapat kita katakan variabel lingkungan kerja itu tidak valid. Lalu di bagian composite reliability, jika nilai di bawah 0,6 maka variabel tersebut akan dikatakan tidak valid, sedangkan jika nilai sudah di atas 0,6 maka variabel tersebut dapat dikatakan valid. Lalu kita lihat di bagian composite ability, seperti yang tadi. Selanjutnya kita lihat pada diskriminan validity. Yang mana pada diskriminan validity ini kita pilih Fornalecker criterion. Determinan dapat valid ini memiliki makna dua konsep yang berbeda, di mana setiap variabel memiliki keterbedaan yang memadai di mana dalam data tersebut atau data yang telah kita gunakan ini, setiap variabel memiliki keterbedaan antar variabel sehingga setiap variabel dapat dikatakan valid. Di setiap variabel memiliki keterbedaan antar variabel tersebut, maka variabel dapat dikatakan valid. Selanjutnya baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita berpindah terhadap uji R-square, yang mana dari sini kita dapat melihat bahwa kontribusi motivasi dan
Ini kita bisa lihat kontribusi motivasi dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja dan kinerja dengan nilai 0,330 atau 33% terhadap disiplin kerja. Sedangkan untuk kontribusi dari motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja yakni di 0,474 atau 47,4%. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis dengan inner model. Baik, dapat kita lanjutkan. Yang mana setelah kita mengetahui uji R-square, kita bisa menentukan hipotesis secara langsung dan tidak langsung melalui calculate, kita pilih bootstrapping. Hal ini kita gunakan one-tail karena variabel yang kita gunakan terdiri dari satu variabel. Kita start calculating. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini. Kita bisa menentukan hipotesis secara langsung dan tidak langsungnya melalui final result. Baik, dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk menentukan hipotesis secara langsung, kita bisa lihat pada final result, yang mana didapatkan data seperti berikut. Variabel yang pertama yakni variabel disiplin kerja terhadap kinerja memiliki pengaruh yang positif karena dari koefisiennya memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel disiplin kerja terhadap kinerja memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan. Selanjutnya, terkait variabel motivasi terhadap disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif. Kita dapat lihat dari koefisiennya. Dan kita bisa katakan variabel motivasi terhadap disiplin kerja memiliki dampak yang signifikan karena nilai p-value-nya yakni di bawah 0,05. Begitu juga terhadap variabel lingkungan kerja. Terhadap disiplin kerja juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan untuk motivasi terhadap kinerja memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan dikarenakan p-value-nya itu di atas 0,05 dan begitu juga dengan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja dapat dikatakan berpengaruh positif karena koefisiennya positif dan namun tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. Baik, selanjutnya baik, dapat kita lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya kita akan menentukan hipotesis secara tidak langsung, yakni indirect effect. Kita bisa lihat pada spesifik indirect effect, di mana data tersebut dapat kita lihat seperti di berikut, yang mana variabel motivasi terhadap kinerja melalui variabel intervening disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif karena koefisien bernilai positif dan dapat dikatakan berpengaruh signifikan dikarenakan p-value-nya memiliki nilai di atas di bawah 0,05. Dan untuk yang kedua yakni variabel lingkungan kerja terhadap kinerja melalui disiplin kerja juga memiliki pengaruh yang positif
dikarenakan koefisien memiliki nilai yang positif, dan dikatakan signifikan dikarenakan p-value-nya yakni memiliki nilai yang di bawah 0,05. Baik, sekian dalam menentukan hipotesis menggunakan Smart PLS. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.